Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan belajar bareng di channel Bunda ya. Nah, hari ini Bunda ingin memberikan beberapa materi ya, karena memang ini kalau untuk kelas 10 termasuk materi. Jadi yang akan Bunda sampaikan hari ini adalah pengenalan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar ya, entah itu membuat pola dasar kecil ataupun pola dasar besar, dan kemudian untuk termasuk merancang bahan ya. Jadi nanti kalian yang kelas 10 atau yang memang nggak harus kelas 10 ya, siapapun juga kalau mau explore, mau tahu ya silakan aja ikuti terus gitu ya. Belajar channel belajar bareng Bunda gitu ya di sini. Jadi nanti kalian akan mengetahui beberapa alat atau bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pola ya, pola dasar atau pecah pola tapi yang secara manual gitu ya, karena kan pola itu ada dua ya, pembuatan pola secara manual dan secara digital gitu. Nanti Bunda akan share juga bagaimana cara membuat pola dasar secara manual dan secara digital. Nah, pola yang akan Bunda sampaikan tentu saja pola yang paling mudah dulu, artinya pola dasar praktis dan memang benar-benar praktis gitu ya, karena sangat mudah, tidak banyak kub gitu ya. Jadi praktis ini cuma ada di pinggang sedikit gitu ya. Nah, pola ini biasa dipakai di industri gitu ya. Jadi lebih simple. Nah, kalau pola dasar itu kan sebenarnya banyak ya macamnya ya. Ada pola dasar Mineke, Soen, dressmaking, kemudian pola Bunka atau Bukori gitu ya. Nah, termasuk yang sekarang yang praktis ini juga yang paling mudah gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mengikuti. Nah, kalau untuk kelas 10 mungkin kalian harus mempelajarilah beberapa pola dasar ya. Ya paling nggak minimal kamu menguasai 2 aja pola. Misalkan pola praktis nih awal gitu, kalian belajar dulu tentang pola praktis gitu, karena ini mudah sekali. Jadi kalian Bunda yakin kalian bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Nah, nanti kalau sudah menguasai pola praktis, kalian coba belajar juga membuat pola dasar yang lain. Misalkan pola dasar Mineke gitu ya, karena Mineke itu juga bagus ya, dia punya kub di bahu gitu. Nah, itu bagus untuk membuat gaun atau bastie dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk bikin busana sehari-hari atau baju blus biasa, bisa menggunakan pola praktis yang Bunda share hari ini gitu ya. Nah, nanti Bunda akan share bagaimana membuat pola dasar secara manual dan digital ya, tapi pola dasarnya saja, belum sampai ke pecah pola gitu ya. Kalau pecah pola itu kan tergantung model mau buat seperti apa ya itu. Jadi ada 2 pola dasar yang nanti akan Bunda share, bagaimana membuat pola dasar secara manual dan bagaimana membuat pola dasar secara digital. Pola yang dipakai atau yang disampaikan adalah pola dasar praktis ya, yang paling mudah gitu ya, yang di industri juga sudah memakai pola ini gitu. Nah, kemudian sebelum sampai kalian membuat pola, tentunya kalian juga harus tahu dulu kira-kira apa sih gitu ya alat-alat yang dibutuhkan gitu. Nah, sekarang kalian boleh simak kira-kira alat apa aja yang harus kalian miliki untuk membuat pola dasar gitu ya. Nah, diantaranya tentu saja pasti alat-alat tulis, yaitu pensil terutama ya. Nah, pensil ini bisa pensil biasa gitu ya, pensil biasa atau pensil mekanik gitu. Nah, ini pensil mekaniknya ya. Jadi boleh pensil biasa, boleh pensil mekanik. Tapi kalau yang nggak bisa menggunakan pensil mekanik karena sering patah ya, kalau yang nggak terbiasa ya pakai saja pensil 2B, karena dia lebih lembut, tapi nggak keras gitu ya. Tapi mudah juga dihapus, jadi lebih mudah pakai ini pensil biasa. Oke, itu ya pensil ya. Yang kedua apa?
Yang kedua pulpen ya. Nah, pulpen merah, biru, dan hitam. Ini fungsinya untuk apa aja? Nah, biasanya sih ini kalau warna hitam ini setelah kalian gambar pola dengan pensil, nah hitam ini untuk menandakan garis-garis bantu. Jadi nanti yang pensilnya tadi boleh ditebelin pakai pulpen hitam itu untuk garis-garis bantu. Kemudian yang merah ini untuk menandakan pola bagian depan, gitu ya, pola bagian depan dengan merah. Dan biru untuk pola menandakan pola bagian belakang, gitu ya. Pensil pulpen merah, biru, dan hitam untuk menulisnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada pulpen merah, biru, boleh nggak pakai pensil warna? Boleh ya, silakan gunakan pensil warna biasa juga boleh, gitu kan. Warna merah, biru. Ini sebenarnya cuma untuk pembelajaran supaya kalian tahu yang merah ini adalah untuk bagian pola depan dan biru adalah bagian pola belakang untuk membedakan, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa aja? Tentu kalian juga butuh penggaris ya. Penggaris panjang, yang minimal penggaris panjang yang 30 cm lah ya. Yang 30 cm seperti ini. Kemudian juga kalau bisa ada penggaris siku, gitu ya, karena untuk membuat sudut-sudut lebih enak kalau pakai penggaris siku, jadi pas, gitu ya. Nah, Bunda nggak kasih contohnya karena adanya ini, gitu ya. Jadi penggaris panjang 30 cm untuk buat pola kecil ya. Tapi kalau untuk pola yang besar itu, kalau bisa kalian punya penggaris pola yang lebih panjang. Kalau panjang, ada yang panjangnya semeter ya, yang buat pola besar gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada, biasanya penggaris pola itu yang untuk besar itu ada seperti ini nih. Nah, ini penggaris pola, ini untuk panggul ya. Kemudian nanti ada yang sikunya untuk membuat sudut-sudut atau untuk membuat garis panjangnya itu pakai penggaris siku ya. Nanti yang nggak lengkap Bunda tampilin gambarnya di bawah ya. Nah, ini yang ada aja, jadi kalian biar punya gambaran, gitu ya. Itu penggaris. Kemudian tentunya hapusan lah ya. Ini hapusan ini temennya pensil, gitu ya. Jadi kalau kalian gambar pola masih banyak salah gitu, nah ini perlu benar nih ya, penting banget untuk hapus menghapus, gitu ya. Gitu. Kemudian apalagi? Kertas HVS ya. Tentu kalau kalian buat pola udah ada pensilnya, perlu kertasnya dong, gitu ya. Nah, kertasnya boleh gunakan kertas HVS, boleh A4, boleh F4, gitu ya. Yang penting kertas HVS gitu, yang polos seperti ini, karena lebih jelas kalau polos. Kalau misalkan Bu boleh nggak pakai polio yang garis, ya boleh aja sih, nggak ada yang ngelarang ya. Cuman takutnya jadi ada garis-garis kan kalau polio itu. Nah, nanti agak bingung dengan garis yang kalian buat sendiri, garis-garis polanya. Tapi kalau polos seperti ini itu mempermudah, gitu ya, gitu. Nah, tapi kalau misalkan tidak punya kertas HVS atau kalian sudah pernah atau punya buku pola tuh custom book ya. Nah, buku pola tuh custom book. Bunda nggak punya yang baru, tapi pernah punya, cuma udah dipretelin, udah dicopot-copot ya karena sudah lama. Jadi adanya, nah kira-kira seperti ini. Jadi custom book itu ada dua sisi atau dua bagian, ada yang bergarisnya seperti folio, kemudian ada yang polosnya, gitu ya, ada yang polosnya. Jadi dia setiap lembarnya tulis kemudian polos gitu. Jadi separohnya bergaris itu fungsinya untuk menulis keterangan pola. Misalkan keterangan pola A ke B 1/4 lingkar badan ditambah 1. Nah, kamu tulisnya di buku yang bergarisnya. Nah, kalau yang polosnya untuk membuat polanya, gitu ya. Jadi supaya bersih kan kalau polos. Jadi kamu gambar pola itu garis-garisnya jelas kelihatan, gitu ya. Jelas ya. Jadi custom book ya, nanti Bunda share di bawah gambarnya, ya. Gitu. Terus apa lagi selain itu? Tentu kalian harus punya juga yang namanya kertas dorslah.
Nah, kertas apa lagi tuh Bu gitu ya, pasti bingung deh. Kertas Dosla itu seperti ini ya, dia tipis, menerawang. Jadi kalau misalkan kamu sudah bikin pola dasar, ini bisa untuk menjiplak pola. Karena kalau mau pecah pola, kamu harus punya pola dasarnya dulu. Nah, kalau bikin baru lagi pola dasarnya kan agak repot ya, berkali-kali buat. Karena itu pola dasarnya kamu jiplak dulu, jiplak dengan dengan kertas Dosla ini, dijiplak kemudian digunting, baru nanti untuk pecah polanya seperti itu. Nah, kalau misalkan mau lebih mudah lagi, kertas Doslanya pakai juga 2 warna ya kalau bisa ya. Jadi merah untuk depan, terus birunya untuk belakang. Ya, karena untuk memudahkan kamu belajar atau memudahkan kamu membedakan mana depan mana belakang gitu ya. Nanti yang birunya seperti ini ya, jadi merah biru gitu. Nah, kalau misalkan mau lebih mudah lagi, Bunda saranin sih kalian buat masternya. Jadi misalkan sudah punya pola dasar gitu ya, ketika kalian belajar pecah-pecah pola, kalian sudah punya master pola dasarnya. Jadi jiplak pola dasarnya di Dosla gitu ya, kemudian ditempel di karton atau di kardus bekas boleh lah ya gitu kan, atau di plastik mika gitu, kemudian kamu gunting gitu ya, gunting mengikuti bentuknya pola. Jadi ketika mau pecah pola mudah, tinggal menjiplak atau tinggal mengikuti bentuk pola yang sudah kalian punya tadi masternya gitu ya. Jadi itu mempermudah ketika kalian melakukan untuk pembelajaran pecah-pecah pola gitu. Terus selanjutnya apa? Kalau ada kertas Dosla, ketika mau pecah pola kan dia harus ditempel-tempel ya. Nah, kalian butuh yang namanya lem. Nah, lemnya boleh lem kertas seperti ini ya. Lem kertas seperti ini. Nah, kayak YouTuber ya belajar begini. Jadi lem kertas, atau kalau misalkan yang besar gitu, atau kebetulan kalian nggak punya lem, boleh pakai selotip ya. Nah, selotip ini biasa digunakan juga, lebih sering digunakan untuk ketika kalian membuat pola-pola besar, karena kan kertasnya kurang besar misalkan. Nah, ini biasanya pakai selotip ya ini. Kemudian kalian juga perlu yang namanya gunting kertas. Nah, gunting kertas ini kebetulan big size gitu ya. Ada gunting kertas yang kecil, nah boleh. Jadi boleh yang kecil, boleh yang besar seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kalau gunting kertas jangan dicampur dengan gunting bahan ya, karena nanti gunting bahannya jadi nggak jadi tumpul gitu. Jadi gunakan gunting kertas sendiri, gunting bahan sendiri, gitu ya. Kalau mau Bun, kenapa nggak kecil guntingnya buat kertas? Ya sebenarnya terserah ya, kalau punyanya kecil boleh, kan ada gunting yang kecil. Cuma biasanya kalau kecil tuh, kalau ketika gunting pola agak susah karena kekecilan. Kalau ini nih lebih enak, lebih panjang perjalanannya gitu ya, gunting kertasnya gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Kemudian apalagi kalau sudah bikin polanya ya, sudah bikin pola kecil gitu kan, kalian perlu merancang, misalkan bikin lab sheet gitu ya, ada merancang bahan gitu. Nah, itu butuh media untuk pengganti bahan. Kan kalau merancang bahan itu ketika kamu sudah buat pola-polanya, kamu harus meletakkan pola-pola itu di pura-puranya bahan gitu ya, untuk mengetahui berapa banyak kamu menggunakan bahan model itu gitu. Nah, untuk bahannya itu kalian bisa menggunakan sampul ya, boleh pakai sampul seperti ini ya, sampul polos seperti ini. Atau kalau misalkan punyanya motif juga boleh, misalkan punyanya motif nih, sampul motif, oke, nggak masalah, mau motif apa juga boleh ya. Jadi sampul polos atau sampul motif nggak masalah. Atau kalau misalkan di rumah punyanya sampul buku yang garis-garis tuh yang coklat, nggak masalah juga, karena itu cuma sebagai media penggantinya bahan. Karena kan nggak mungkin ya pola-pola itu pola kecil itu untuk merancang bahan diletakkan langsung di bahannya gitu ya. Jadi harus ada media pengganti bahan tersebut
Nah, supaya membedakan mana pola dan mana yang jadi bahannya, makanya bahannya menggunakan kertas sampul gitu ya. Kalau bisa ya beda dengan polanya gitu. Jadi supaya kalian bisa melihat gitu, bisa melihat oh iya ini berarti bikin model seperti ini menghabiskan bahan sekian banyak atau sekian meter gitu ya. Itu nanti diukur. Jadi yang bahan sampul yang pura-pura bahan itu diukur selebar bahan yang akan kalian gunakan gitu ya. Selebar bahan yang akan kalian pakai. Misalkan pakai lebar 115, panjang 2 meter lah. Kertas sampulnya itu kamu potong dengan skala ya, tentunya dengan skala sepanjang itu juga. Karena kan ceritanya itu bahannya. Gitu. Nanti letakkan pola-pola itu di situ. Nah, baru kita tahu berapa banyak bahan yang digunakan untuk membuat model tersebut. Gitu. Ya, itu. Nah, terus yang terakhir kertas pola kayaknya. Kalau sudah itu kan tadi pola kecil ya, membuat pola-pola kecil tuh alat-alatnya. Nah, mungkin untuk kertas pola, untuk pola besar kalian butuh kertas coklat seperti ini. Ini agak besar, biasanya panjangnya tuh sekitar 2 meter kurang ya, lebarnya semeter 25 atau semeter setengah lah gitu. Jadi ini memang panjang kalau yang coklat ini. Yang polos ya, kertas Samson, namanya kertas Samson. Nah, itu kertas untuk bikin pola gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada Bu, itu kan mesti beli gitu ya. Yang ada di rumah apa? Kalau misalkan mau pakai koran nggak apa-apa gitu, pakai koran untuk bikin polanya gitu ya. Nanti kalau misalkan buat pola besar di kertas ini, alatnya sama aja seperti yang tadi Bunda sebutkan gitu ya, terutama pensil ya, penggaris gitu. Yang lainnya nggak cuma itu aja. Nah, kalau alat-alat jahit nanti ya, ketika kalian mau membuat Bunda nanti mau praktek sesuatu, sekalian memperkenalkan alat-alat apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan menjahit gitu, atau meletakkan pola di bahan sampai menjahit sampai jadi, itu nanti ya. Jadi sekarang alat-alat yang digunakan untuk membuat pola gitu ya, entah itu pola dasar atau pecah pola dan sebagainya. Alat-alatnya kira-kira yang dibutuhkan apa? Ya ini yang tadi Bunda share satu-satu gitu. Jelas ya? Jadi sudah jelas kira-kira apa aja yang harus kalian punya, apa saja yang harus kalian siapkan ketika membuat pola gitu. Oke? Kalau sudah cukup sekian dulu share Bunda hari ini. Nanti setelah ini Bunda buat cara membuat polanya, cara membuat pola dasar praktis yang paling mudah buat kalian, terutama kelas 10 ya, atau kalau mungkin yang bukan sekolah SMK, mau yang lain gitu ya, mau belajar, karena mau belajar, mau ikutan, boleh ya. Jadi ikutan saja, nggak apa-apa, belajar bareng Bunda gitu ya di sini. Jadi untuk nambah-nambah pengetahuan, next pasti kepake ilmunya gitu ya. Jadi itu siap. Kalau sudah siap semuanya, nanti tetap ikuti video selanjutnya ya. Bunda akan share bagaimana cara membuat pola dasar, baik secara manual maupun digital. Oke, sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Setelah ini jangan lupa kasih jempolnya, kemudian share ke teman-teman yang mau ikutan belajar ya. Kemudian jangan lupa kalau belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, makasih. Sampai ketemu kembali. Bye.